Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pagi hari ini kami kembali lagi datang ke hadirat-Mu. Kami membawa dan menaikkan segala puji syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami pun akan mengerti kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka kitab kita. Renungan pagi hari ini disampaikan dari Matius 16 ayat 24. Saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jemaat dikasih Tuhan, menjadi pengikut Kristus tidak mudah. Bukan sekedar aku percaya. Lebih dari sekedar aku sudah jadi orang Kristen secara agama. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau menjadi pengikut Kristus, yang pertama yang dia lakukan adalah menyangkal dirinya. Ya, pengikut Kristus dia adalah orang yang mengikut Yesus, yang percaya Tuhan Yesus, yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupnya. Ya, untuk menjadi pengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, bahwa hidup yang kuhidupi ini bukan tentang diriku lagi. Ya, kita mendengar ada lagu sekolah minggu dulu yang terkenal sekali, hidupku bukannya aku lagi. Nah, jadi bukan lagi berfokus kepada diri kita sendiri. Hidup yang kita hidupi bukan hanya untukku, dan untukku. Tetapi mulai menyangkal diri. Bukan tentang aku lagi. Tetapi Yesus, dia yang telah menebus. Dia yang telah membayar hidup kita dari kuasa dosa dan maut. Yang membebaskan kita. Dialah yang berkuasa. Untuk itulah hidup kita yang harusnya itu menjadi milik Kristus sepenuhnya, karena memang dia yang sudah membayar lunas kita dari kuasa dosa dan maut. Yang berikutnya, memikul salibnya. Pikul salib bicara penderitaan. Ya, tetapi bukan semua penderitaan itu pasti pikul salib. Kadang-kadang karena dia orang Kristen, ya dia akhirnya menjalani, ada yang menjalani maaf nih hukuman di LP atau penjara, akhirnya mengatakan, ya ikut Tuhan gak enak. Loh, pertanyaannya kenapa sampai di situ? Ya, ada tidak sedikit orang-orang Kristen yang harus menjalani masa tahanan karena apa? Karena kesalahannya. Ya, karena pelanggaran, karena kriminal yang dilakukan. Itu bukan pikul salib. Pikul salib itu menderita karena iman, karena percaya Yesus. Ya, ini kita mau tidak mau akan menghadapi realita yang demikian. Mungkin kita tidak disukai orang, dibenci orang karena kita orang Kristen. Ya, ini salah satu contoh saja.
menderita karena nama Tuhan. Itulah pikul salib. Ya kita mau tidak mau, siap tidak siap akan, ya ada saja, tidak semua orang itu suka dengan kita. Tetapi sekali lagi, pastikan kita hidup benar, kita hidup sesuai dengan firman. Sehingga karena iman, kita harus menerima perlakuan yang tidak baik, dizolimi dan lain sebagainya. Itulah pikul salib. That's okay. Ya, jadi itu bagian dari ya yang harus kita jalani sebagai orang yang mau mengikuti Yesus. Pertama tadi menyangkal diri, yang kedua memikul salibnya. Dan yang ketiga, mengikut aku. Artinya, mengikuti Yesus, apa yang diajarkannya, mengikuti apa yang diperintahkannya. Dan termasuk juga kita harus berani mengatakan tidak terhadap dosa. Kita harus berani menolak apa yang tidak sesuai dengan firman. Artinya lagi bahwa hidup kita sesuai dengan firman Kristus, firman Tuhan. Itulah yang harus kita jalani sebagai pengikut Kristus. Bukan hanya ikut-ikutan, tetapi sungguh-sungguh kita mengikut Tuhan Yesus ya karena kita mempercayai Dia. Kalau engkau menyatakan diri sebagai orang yang mempercayai Tuhan Yesus, artinya engkau mau mengikuti ketiga hal tadi. Menyangkal diri, artinya bukan lagi segala sesuatu untuk diri sendiri, tetapi mulai ya artinya Tuhanlah yang diutamakan dalam hidup kita. Lalu memikul salib, ya harus menerima juga mungkin hal-hal yang tidak mengenakan karena nama Kristus, karena iman kita kepada Kristus. That's okay. Dan yang ketiga, mengikut Yesus. Artinya mengikut apa yang Yesus katakan. Mengikut kemana Tuhan bergerak. Kemana Tuhan bawa kita. Apa yang harus kita kerjakan. Ya, itu semua bagian dari kita mengikut Yesus. Ya, mengikut aku, mengikut Tuhan Yesus. Artinya kita tidak lagi hidup semau kita sendiri. Bukan hidup untuk sesuka-sukanya sendiri. Ingat, sebagai orang-orang yang mengikut Yesus, bahkan bisa juga disebut sebagai pengikut Kristus atau murid-murid Kristus. Yang pertama sekali lagi, sangkal diri, lalu pikul salib, dan jangan lupa ikuti Yesus. Jadi bukan ikut dunia lagi. Ya tinggalkan ya kehidupan lama kita, kehidupan dosa kita. Karena kita sudah menjadi milik Kristus. Mari jemaat dikasih Tuhan, tiga hal ini hendaklah menjadi perenungan kita. Sudahkah kita menyangkal diri? Sudahkah kita mengikut salib? Dan sudahkah kita mengikuti apa yang Yesus perintahkan bagi kita? Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi pengikut Kristus. Kami harus siap menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Engkau. Ampuni kami Tuhan, mungkin dalam banyak hal kami belum sempurna. Kami masih seringkali belum seperti yang Tuhan kehendaki. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami untuk menjadi pengikut Kristus yang benar, yang siap menyangkal diri, memikul salib, dan juga mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan yang menolong dan memampukan kami. Berdoa menyerahkan hidup kami hari ini dan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan juga penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Ialah damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan segala berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.